Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam bagi kita semua dan teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi kami. Kami dari program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin Makassar akan mempresentasikan pembuktian ruang LP adalah ruang metrik lengkap. Video ini dibuat tanggal 9 April 2021. Ini merupakan video project dari mata kuliah pengantar analisis fungsional yang dibimbing oleh dosen kami bernama Naima Aris, SSI Enmat. Dalam presentasi kali ini akan dibawakan oleh 4 mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, kami akan mempresentasikan pembuktian ruang LP adalah ruang metrik lengkap. Kami di sini ada berempat, yaitu saya sendiri, Patrick Panulilianto, dengan NIM H0111811006, dan ada tiga teman saya, yaitu Irfan Okdanial, H0111811008, Nur Hakiki, H0111811010, dan Nurul Anissa H0111181302. Oke, dalam membuktikan ruang LP, kami membagi jadi 2 langkah. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa LP adalah ruang metrik lengkap. Ruang metrik, dan kedua, membuktikan bahwa LP adalah ruang metrik lengkap. Oke. Ini pengantar analisis fungsional. Oke, kita mulai aja. Kita dahulukan dulu motivasi dulu. Kenapa harus ada motivasi? Inilah memotivasi kita bahwa bagaimana kita membuktikan ruang LP tersebut. Oke, salah satu konsep dari matematika ialah jarak. Nah, pada pembahasan ini, jarak yang dimaksud itu adalah jarak antar elemen di ruang R. Ya, dalam artian himpunan bilangan real maksud saya ya. Nah, pada tahun 1906 Maurice Weckert itu memperkenalkan konsep jarak pada himpunan yang tak kosong. Nah, jarak ini selanjutnya disebut metrik pada himpunan bilangan real. Kajian metrik adalah salah satu konsep dasar penting yang menjadi pembahasan dalam analisis matematika. Nah, selanjutnya himpunan tak kosong pada yang dijelaskan oleh Maurice Weckert itu dengan yang dilengkapi dengan metrik tertentu itu disebut dengan dua metrik atau biasanya disimbolkan dengan X, D atau dengan D itu adalah jarak ya, jarak antara titik X dan Y yang berada di dalam XD atau yang berada dalam himpunan bilangan real tersebut ya. Selanjutnya lebih lanjut, ruang metrik dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy konvergen di X ya. Nah, ruang LP itu adalah ruang barisan-barisan fungsi yang konvergen. Nah, pembahasan ini akan dibuktikan bahwa ruang tersebut adalah ruang metrik lengkap. Jadi seperti yang tadi saya katakan, untuk membuktikan bahwa ruang LP adalah ruang metrik lengkap, maka kita harus membuktikan dulu bahwa LP itu adalah ruang metrik. Setelah itu, dengan mengambil definisi ruang metrik lengkap, nah kita akan membuktikan bahwa ruang LP adalah ruang lengkap. Oke, untuk membuktikan bahwa LP adalah ruang metrik akan dibawakan oleh teman saya yang oleh dua orang, yaitu Irfan Okdanial dengan Nur Hakiki. Oke, pertama saya mempersilakan Irfan Okdanial dengan NIM H0111811008. Baik, langkah pertama akan dibuktikan LP adalah ruang metrik. Oke, mengingat definisi ruang metrik. Ruang metrik adalah sebuah pasangan X, D
di mana X adalah suatu himpunan, dan D adalah metrik di X atau fungsi jarak, yaitu fungsi yang ditentukan pada X cross X sedemikian sehingga untuk setiap X, Y, Z di X berlaku. Yang pertama, M1, jarak bernilai real, terbatas, dan tidak negatif. Yang kedua, jarak antara X dan Y akan sama dengan 0 hanya jika X sama dengan Y. Yang ketiga, jarak antara X dan Y akan sama dengan jarak antara Y dan X. Yang keempat, jarak antara X, Y akan lebih kecil dari jarak antara X, Z ditambah jarak antara Z, Y. Kemudian akan dibuktikan fungsi jarak dengan definisi sebagai berikut. Misalkan X sama dengan X1, X2, dan seterusnya, atau disebut dengan barisan XI, Y sama dengan Y1, Y2, dan seterusnya, atau disebut dengan barisan YI, Z sama dengan Z1, Z2, dan seterusnya, atau disebut dengan barisan ZI, di mana XI, YI, dan ZI berada di dalam LP. Maka akan diperiksa sifat M1 sampai M2 untuk metrik di atas. Periksa M1. Jelas, jarak antara X, Y akan bernilai real dan tidak negatif karena berdasarkan sifat nilai mutlak. Kemudian akan diperiksa sifat M2. Jarak X, Y sama dengan 0 hanya jika X sama dengan Y. Dalam hal ini, X sama dengan barisan XI dan Y sama dengan barisan YI. Untuk sifat yang kedua akan dibagi dalam dua kasus. Kasus pertama, jika jarak X, Y sama dengan 0, maka X sama dengan Y. Karena jarak X, Y sama dengan 0, maka dari fungsi jarak yang digunakan diperoleh sigma I berjalan dari 1 sampai tak hingga dari mutlak XI kurang YI berpangkat P berpangkat seper P sama dengan 0. Jelas bahwa sigma yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai tak hingga dari mutlak XI kurang YI pangkat P sama dengan 0 untuk setiap I di N. Sehingga mutlak XI kurang YI pangkat P sama dengan 0. Dengan mengingat definisi nilai mutlak, yaitu mutlak A akan bernilai positif jika A lebih besar atau sama dengan 0. Mutlak A akan bernilai negatif jika A lebih kecil dari 0. Maka dipilih bagian mutlak A sama dengan A, di mana A lebih besar atau sama dengan 0. Sedemikian diperoleh XI kurang YI sama dengan 0. Sama dengan XI itu sama dengan YI. Sehingga diperoleh X sama dengan Y. Jadi terbukti untuk kasus yang pertama, jika jarak X, Y sama dengan 0, maka X sama dengan Y. Untuk kasus yang kedua,
Jika X sama dengan Y, maka jarak X, Y sama dengan 0. Maka diperoleh jarak X dengan X itu akan sama dengan sigma yang berjalan dari 1 sampai terhingga dari mutlak XI dikurang XI pangkat P per pangkat 1/P. Di sini XI dikurang XI sama dengan 0. Sehingga diperoleh jaraknya sama dengan 0. Dari kasus A dan B, maka telah dibuktikan sifat yang kedua, di mana jarak antara titik X, Y sama dengan 0 hanya jika X sama dengan Y. Untuk pembuktian yang ketiga dan keempat akan dibawakan oleh Saudari Nur Hakiki. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembuktian M3 dan M4. Yang pertama, M3, dx, y sama dengan dy, x atau biasa juga disebut dengan simetris. Periksa M3 dx, y sama dengan dy, x. Perhatikan bahwa fungsi jarak dx, y sama dengan sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga berpangkat 1/P dari mutlak xi dikurang y berpangkat P. Karena mutlak xi dikurang y sama dengan y dikurang xi, maka sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga berpangkat 1/P sama dengan mutlak y dikurang xi berpangkat P atau dx, y sama dengan dy, x terpenuhi. Kemudian M4, dx, y lebih kecil atau sama dengan dx, y ditambah dz, y. Di sini atau biasa juga disebut dengan ketaksamaan segitiga. Perhatikan bahwa dx, y sama dengan sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga berpangkat 1/P dari mutlak xi dikurang y berpangkat P. Atau lebih kecil atau sama dengan sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga berpangkat 1/P dari mutlak xi dikurang zi berpangkat P ditambah zi dikurang yi berpangkat P. Atau lebih kecil sama dengan sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga berpangkat 1/P dari mutlak xi dikurang zi berpangkat P ditambah sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga berpangkat 1/P dari mutlak zi dikurang yi berpangkat P. Atau sama dengan dx, z ditambah dz, y terpenuhi. Berdasarkan pembuktian M1, M2, M3, dan M4, maka dapat kita simpulkan bahwa LP dengan fungsi jarak dx, y sama dengan sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga ya berpangkat 1/P dari mutlak xi dikurang yi berpangkat P adalah ruang metrik. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Nurul Anissa. Baik,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Nur Hakiki. Sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai LP adalah ruang metrik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembuktian ruang metrik LP juga merupakan ruang metrik lengkap. Nah, di sini mengingat definisi ruang metrik lengkap, yaitu ruang X dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy dalam X konvergen, dalam artian memiliki limit yang merupakan elemen dari X. Nah, di sini X yang dimaksud itu adalah LP. Nah, kita misalkan P lebih besar sama dengan 1 adalah bilangan real. Setiap elemen dalam ruang LP adalah barisan Xn, di mana anggotanya itu sama dengan X1, X2, dan seterusnya. Dari bilangan real sedemikian sehingga mutlak X1 pangkat P ditambah mutlak X2P ditambah dan seterusnya merupakan konvergen, sehingga didefinisikan sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga mutlak Xn pangkat P lebih kecil tak terhingga, di mana P lebih besar sama dengan 1. Jika Xn adalah barisan dalam bilangan real, maka yang diperoleh adalah ruang real LP. Kemudian kita bahas mengenai barisan Cauchy, di mana barisan Xn dalam ruang metrik X sama dengan X, D dikatakan menjadi Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat N sama dengan N epsilon sedemikian sehingga jarak dari Xm, Xn lebih kecil dari epsilon untuk setiap M, N lebih besar dari N. Kemudian kita akan membahas juga mengenai konvergen. Barisan Xn dalam ruang metrik X sama dengan X, D dikatakan konvergen jika terdapat X elemen X sedemikian sehingga limit N menuju tak terhingga jarak dari Xn, X sama dengan 0. Di sini X adalah limit dari Xn dan ditulis limit N menuju tak terhingga Xn sama dengan X, atau secara sederhana Xn menuju X. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembuktian bahwa LP itu adalah ruang metrik lengkap. Nah, berdasarkan definisi sebelumnya, karena LP, D adalah ruang metrik dengan D yang didefinisikan, maka D pada pembahasan ini dapat menjadi jarak dari Xm, Xn itu sama dengan sigma yang berjalan dari 1 menuju tak terhingga berpangkat 1/P mutlak Xi M dikurang Xin pangkat P. Nah, dari persamaan di atas, kita misalkan Xm itu adalah sebarang dari barisan Cauchy di LP, yaitu Xm-nya itu sama dengan X1, X2, sampai Xn, sampai Xm, Xn, dan seterusnya. Nah, pada anggota ini terdapat Xn karena berdasarkan dari definisi yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, di mana X1 di sini memiliki anggota yaitu X11, X21, dan seterusnya. Nah, pada pembahasan ini X1 bukan X11 itu bukan dalam artian pangkat, melainkan dia itu sebagai indeks. Kemudian pada X2 itu anggotanya X12, X22, dan seterusnya. Kemudian pada Xn juga
memiliki anggota X1N, X2N, dan seterusnya. XM beranggotakan X1M, X2M, dan seterusnya. XN beranggotakan X1N, X2N, dan seterusnya. Nah, bukti lanjutan maka dapat kita peroleh dari definisi, yaitu untuk setiap eselon lebih besar dari 0 terdapat N sama dengan N eselon. Sedemikian sehingga untuk setiap M, N lebih besar dari N, maka berlaku jarak XM, XN sama dengan sigma yang berjalan dari 1 menuju tak terhingga berpangkat seper P, mutlak XI pangkat XIM dikurang XIN pangkat P lebih kecil dari eselon. Nah, di sini mengapa kita mengambil lebih kecil dari eselon? Karena dia definisi Cauchy, sehingga dapat diperoleh sigma yang berjalan dari 1 sampai tak terhingga mutlak XIM dikurang XIN pangkat P lebih besar dari eselon pangkat P. Dengan selanjutnya dengan menguraikan persamaan di atas, maka diperoleh mutlak X1M dikurang X1N pangkat P ditambah mutlak X2M dikurang X2N pangkat P ditambah dan seterusnya lebih kecil dari eselon pangkat P. Kemudian dapat pula ditulis menjadi mutlak XIN dikurang XIN pangkat P lebih kecil dari eselon pangkat P. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Frederick. Terima kasih ya. Oke, saya akan melanjutkan pembuktiannya. Setelah yang terakhir yang Saudara Nurul Anissa sampaikan bahwa mutlak dari XIM kurang XIN berpangkat P itu lebih besar epsilon. Jika kita memperhatikan, jika kita ingin menghilangkan pangkat P-nya ini, maka kedua ruas dari pertidaksamaan ini kita akarkan pangkat P kan. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan yang terlihat pada slide ya. Nah, oke, saya munculkan dulu slide-nya semua. Nah, oke. Di sini mengakibatkan jarak atau mutlak dari XIM dikurang XIN itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ini kita simbolkan sebagai 2. Nah, 2 ini menunjukkan bahwa barisan XIM, ini XIM barisan ini itu merupakan barisan Cauchy seperti tadi definisinya. Nah, selanjutnya dari definisi ruang LP, maka mutlak XIM, mutlak X1 X1M ditambah mutlak X2M dan seterusnya konvergen. Sehingga dari definisi yang ini yang di warna biru, barisan XN dalam ruang metrik X itu dikatakan konvergen jika terdapat X elemen X sedemikian limit dari N menuju tak terhingga dari jarak XN dengan X itu sama dengan 0. X itu adalah limit dari XN atau ditulis X limit N menuju tak terhingga dari XN itu sama dengan N, atau sederhananya dapat dilihat seperti itu ya. Oke, atau dapat dituliskan. Nah, dari definisi dapat dituliskan maka
X1M itu akan menuju X1, X2M akan menuju X2. Sama seperti definisinya. Kalau kita ambil ini, kalau ini konvergen, maka X1 karena ini penjumlahnya ini konvergen, maka X1M, X2M akan konvergen. Jadi kalau ini X1M konvergen, maka dapat dituliskan X1M itu akan konvergen ke X1, X2M akan konvergen ke X2. Atau lebih singkatnya kita tulis X1M itu sama dengan konvergen ya, konvergen ke X. Oke. Selanjutnya dengan mendefinisikan ini ya, kita mendefinisikan X. Tadi X, kita mendefinisikan X itu sama X1, X2 sampai terhingga. Berarti X ini berupa barisan ya. Maka akan ditunjukkan bahwa X itu adalah elemen dari LP dan XM itu akan menuju atau konvergen ke X yang berada di dalam ruang LP ini. Salah satu barisan di ruang LP. Oke. Selanjutnya dari satu, yang mana itu satu yang ini ya, definisi satu yang tadi yang di awal. Dia itu jelas ya lebih besar daripada epsilon. Lebih kecil daripada epsilon. Untuk setiap M dengan N itu lebih besar daripada N diperoleh sigma yang berjalan dari 1 sampai K mutlak XIN dikurang XIN berpangkat P itu lebih kecil daripada epsilon pangkat P. Dengan K-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Artinya tidak terhingga ya. Misal N menuju tak terhingga, maka diperoleh untuk M lebih besar N. Yang bisa terlihat pada slide. Nah ini. Dia ini akan berbentuk seperti ini. XN-nya akan menuju terhingga, berarti tinggal XI. Jadi tinggal sigma yang berjalan dari 1 sampai K dari mutlak XI M dikurang XI berpangkat P itu lebih kecil sama dengan epsilon berpangkat P. Makanya dari 1, 2, dan sampai terhingga. Maka dengan menuliskan kembali K sama dengan terhingga diperoleh 3. Kita simbolkan 3 ini ya, 3. Itu mutlak dari 1 sampai terhingga dari XIM dikurang XI pangkat P lebih kecil sama dengan epsilon pangkat P. Oke, nah ini dari 3 kita ambil. Hal ini, yang 3 ini itu menunjukkan bahwa barisan XM ini XM, ini barisan ya XM kurang X itu dapat dituliskan ini X1 XIM dikurang XI itu berada di elemen LP. Lebih lanjut, karena XM itu elemen LP, maka diperoleh X sama dengan XM ditambah dalam kurung X kurang XM. Nanti di sini akan menjadi X kan? Jadi X di sini terbukti bahwa X elemen LP. Selanjutnya, 3 juga menunjukkan bahwa jarak XM dengan X berpangkat P itu merupakan konvergen ya, konvergen. Hal definisi konvergen yang tadi saya bacakan. Di sini muncul lagi. Nah, ini diambil dari basic ya. Nah, X adalah limit dari XN ditambah ini. Nah, ini. Yang limit ini yang saya maksudnya XN ke X. Nah, berarti dapat ditulis seperti ini. Nah, diperolehlah XN itu akan menuju X yang dari sini. XM akan menuju ke X. Ya.
Nah, jadi terbukti bahwa, jadi di sini terbukti, jadi terbukti bahwa ini tadi X elemen P dan XM menuju konvergen ke X, ya, berdasarkan definisi kita peroleh ini, ya. Nah, karena kembali lagi tadi di awal, XM, barisan XM itu adalah barisan Cauchy, sembarang barisan Cauchy di dalam LP, maka berdasarkan definisi ruang metrik lengkap, maka LP terbukti bahwa LP adalah ruang metrik lengkap, ya. Berdasarkan tadi, ruang metrik lengkap adalah setiap barisan Cauchy di ruang tersebut itu konvergen ke salah satu elemen, ya, ke satu titik, ya, satu titik atau satu unsur elemen di LP. Oke. Jadi tujuan kita telah tercapai, yaitu ruang LP adalah ruang metrik lengkap. Maka pembahasan presentasi kami pada hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih dari kami. Oke, demikianlah presentasi kami pada kali ini. Kami terima kasih kepada teman-teman dan semuanya dimanapun berada yang telah menyaksikan video presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengetikan dalam menyampaikan pembuktian ruang LP adalah ruang metrik lengkap. Tapi kami berharap bahwa video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan kita semua yang telah menyaksikan video ini. Kami akhiri video kami. Sekian dan terima kasih dari kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa.